Hello, sir. Let me introduce myself. My name is Joshua Leo Alexandro Batubara, with student participant number G1C025048. So, in this video, I will explain the structure and function or role the literature circle based on the story entitled A Day Trip to Mexico. Jadi, yang pertama itu ada discussion director yang berperan sebagai memberikan pertanyaan berdasarkan pada cerita tersebut. Jadi, pertanyaan yang sudah saya buat berdasarkan cerita tersebut adalah, mengapa Anthony tidak pergi berlibur bersama orang tuanya saja? Lalu, jawabannya menurut saya, mungkin Anthony hanya butuh waktu saja untuk menyendiri. Dan mungkin jikalau ia mengajak kedua orang tuanya, bisa jadi orang tuanya tidak memiliki waktu untuk pergi berlibur bersamanya. Yang kedua ada konektor. Peran dan fungsi konektor itu sebagai penghubung cerita tersebut ke kehidupan nyata atau yang pernah kita alami. Nah, berdasarkan cerita tersebut, saya pernah mengalami suatu kejadian di mana saya merasa pikiran saya sedang sangat suntuk. Dikarenakan banyaknya tugas yang diberikan oleh guru pada waktu sekolah. Nah, pada saat itu pun ide muncul di kepala saya untuk pergi keluar dengan tujuan untuk berjalan-jalan dan refreshing. Nah, singkat cerita, saya pun pergi. Namun, titik masalahnya, saya tidak memberitahukan kepada kedua orang tua saya bahwa saya ingin pergi ke luar untuk berjalan-jalan atau refreshing. Nah, hingga tiba waktu sudah malam, dikarenakan saking asiknya juga bermain dengan teman, saya pun lupa waktu. Akhirnya, handphone saya mulai berdering. Saya melihat bahwa orang tua saya sudah menelpon saya dan menanyakan saya sedang di mana. Akhirnya pun orang tua saya menyuruh saya untuk pulang. Nah, sesampainya di rumah, orang tua saya marah terhadap tindakan yang saya lakukan. Dikarenakan tindakan yang saya lakukan tersebut membuat mereka khawatir. Mereka takut karena saya nantinya kenapa-kenapa di luar. Akhirnya pun mereka menasihati saya untuk tidak melakukan tindakan yang serupa untuk yang kedua kalinya. Setelah kita lanjutkan, yang ketiga ada ilustrator yang berperan sebagai pembuat atau merancang skema yang menggambarkan suatu kejadian atau momen berdasarkan cerita tersebut. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah skema yang menggambarkan momen berdasarkan pada cerita tersebut. Dapat kita lihat di sini ada seorang anak, kita namakan saja Anthony, dan ini sebuah kapal. Ini menggambarkan momen di mana Anthony mendapat suatu ide untuk masuk ke dalam kotak yang ada di atas kapal tersebut. Nah, yang keempat itu ada word wizard yang berperan sebagai mencari 5 kosakata baru dari cerita tersebut dan membuat artinya dan juga membuat satu contoh kalimat berdasarkan kosakata tersebut. Baiklah, di sini saya sudah mendapat 5 kosakata baru berdasarkan cerita tersebut. Yang pertama itu ada way, yang artinya jauh. Nah, contoh kalimatnya itu, I am so far away now and I don't know where I am. Yang artinya, saya sudah sangat jauh sekarang dan saya tidak tahu saya di mana. Nah, yang kedua itu ada hole, yang artinya lubang. Contoh kalimatnya, I saw something in the hole there. Saya melihat sesuatu di dalam lubang di sana. Yang ketiga itu ada warm, yang artinya hangat. Contoh kalimatnya,
I don't really like warm food. Yang artinya juga, saya tidak terlalu suka dengan makanan yang hangat. Keempat ada early, yang artinya lebih awal. Contoh kalimatnya, I want to wake up early in the morning. Yang artinya, saya ingin bangun lebih awal di pagi hari. Nah, yang kelima itu ada could, yang artinya bisa. Contoh kalimatnya, I could do the job. Yang artinya, saya dapat melakukan pekerjaan itu. Nah, dilanjutkan dengan struktur atau anggota-anggota dari literature circle tadi itu. Yang kelima ada summarizer. Summarizer berperan sebagai perangkum, yang dimana isi dari rangkuman ini berisi tokoh, latar, suasana, permasalahan yang ada pada cerita tersebut, dan solusi atau ending dari cerita tersebut. Baiklah, yang pertama itu ada tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh ini, atau kita sebut saja berdasarkan cerita tersebut, itu ada Anthony Bower yang berusia 16 tahun. Yang kedua itu ada latar cerita. Nah, latar ceritanya itu latar tempat ya. Yang pertama ada Seattle, tempat tinggal Anthony dan kedua orang tuanya. Yang kedua Meksiko, tempat di mana Anthony dibawa atau tempat tujuan dari kapal yang Anthony tumpangi. Yang ketiga ada dermaga. Yang keempat ada dalam kotak yang ada di atas kapal, tempat di mana Anthony bersembunyi. Nah, dilanjutkan dengan ketiga, suasana. Suasana yang pertama itu, pada waktu itu keadaan cuaca di Seattle lumayan panas. Suasana kedua, Anthony merasa sedih, teringat rumah, dan ia ingin pulang. Nah, ini menggambarkan suasana di mana ia merasakan sesuatu yang tidak enak pada saat ia berada di dalam kotak setelah mengetahui bahwa kapal yang ia tumpangi tidak menuju Pulau San Juan. Yang keempat, permasalahan. Di sini saya menyimpulkan permasalahan yang ada pada alur cerita tersebut. Pada saat itu Anthony ingin pergi ke Pulau San Juan. Nah, sesampainya di dermaga, ia mengetahui harga satu tiket kapal menuju Pulau San Juan itu seharga $500. Sementara ia tidak memiliki uang sebanyak itu. Akhirnya, sebuah ide muncul di benaknya. Ia melihat atau mengelilingi beberapa kapal yang sedang bersandar di pulau. Mengingat pada saat itu tidak ada orang di sekitar, akhirnya ia pun naik ke sebuah kapal yang tidak dia ketahui tujuannya akan kemana. Ia melihat sebuah kotak di atas kapal tersebut. Akhirnya, ia masuk ke dalam kotak tersebut dan bersembunyi di dalamnya. Singkat cerita, beberapa kru kapal pun mulai naik ke atas kapal tersebut. Dan perlahan kapal tersebut berlayar menjauhi dermaga. Di situ, Anthony masih merasa senang karena ia berpikir bahwa kapal tersebut akan menuju ke Pulau San Juan. Nah, disinilah titik permasalahannya. Pada saat itu Anthony tidur. Mungkin karena dia kelelahan atau gimana. Pada saat itu ia tidur selama 2 jam. Singkat cerita, hari pun sudah malam. Ia merasa dingin dan semakin tidak nyaman di dalam kotak tersebut. Akhirnya, ia berpikir bahwa waktu dari kota Seattle menuju Pulau San Juan itu adalah 1 jam. Namun, kapal tersebut tak kunjung berlabuh atau menuju ke Pulau San Juan selama waktu yang ia pikirkan. Ternyata waktu itu sudah lebih dari apa yang dia pikirkan. Semakin lama, ia semakin merasa ketakutan. Akhirnya,
Seorang dari kru kapal tersebut membuka kotak dan kru tersebut melihat Anthony di dalamnya. Dan singkat ceritanya, Anthony menanyakan kepada kru tersebut bahwa kapal ini bertujuan kemana. Kru tersebut menjawab bahwa kapal ini akan menuju Meksiko. Nah, disitulah Anthony meminta untuk berhenti kepada kru kapal tersebut. Namun mereka mengatakan kapal ini tidak bisa berhenti, namun kami bisa memberikan kamu itu radio lah kita bilang. Alat yang biasanya dipakai oleh kru-kru kapal untuk dikarenakan di laut itu jaringannya susah, jadi alat ini sangat membantu lah untuk kru-kru kapal. Mereka mengatakan kami dapat membantumu dengan memberikan kamu pancaran radio lah, seluler gitu, untuk menelpon kedua orang tuamu, katanya. Akhirnya, setelah 10 hari kemudian, Anthony pun tiba di Meksiko. Nah, sampainya di sana, ia pun langsung meminta bantuan kepada polisi Meksiko, dan polisi Meksiko mengantarkan Anthony ke bandara Meksiko, dan pesawat pun membawanya menuju Seattle. Sesampainya di Seattle, kedua orang tua dari Anthony sudah menunggunya. Dan akhirnya Anthony pun kembali bertemu dengan kedua orang tuanya. Lalu yang kelima itu ada pesan moral. Nah, ini menjadi bagian terpenting dari cerita tersebut. Dapat kita simpulkan berdasarkan cerita tersebut, kita tidak boleh bertindak dengan sesuka hati kita. Yang mungkin kita anggap sepele, namun tindakan yang kita ambil itu bisa jadi berakibat fatal di kemudian harinya. Jadi begitulah Literature Circle berdasarkan cerita A Day Trip to Mexico. Sekian, terima kasih.